Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Putri Fitria Apriliani. Pada video kali ini, Ibu akan menunjukkan contoh penggunaan formula atau rumus dalam Excel. Tapi sebelum itu, mari kita bahas tipe data Excel beserta dengan contoh-contohnya. Kita langsung saja ke Excel-nya. Jadi tipe data Excel itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tipe data label, kedua tipe data value atau numerik, ketiga adalah tipe data formula. Yang pertama tipe data label itu tersusun atas karakter-karakter huruf atau angka dan simbol. Misalnya aku cinta informatika. Nah, tipe data label ini tidak bisa dioperasikan dalam penghitungan, dan ciri lainnya adalah dia biasanya secara default terletak di sebelah kiri atau rata kiri. Dengan tipe data value itu tersusun atas angka-angka, misalnya 55, dan secara default dia posisinya berada di sebelah kanan. Nah, tipe data value ini terbagi lagi jadi 8 jenis. Yang pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tanpa koma, misalnya 100. Kemudian bilangan desimal adalah bilangan dengan koma, misalnya 0,1. Yang ketiga adalah bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini terdiri atas pembilang dan penyebut. Tapi kalau di matematika itu menggunakan per, kalau di Excel menggunakan tanda garis miring atau slash. Misalnya 1/2, tulisnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya cuma seperti ini nggak ada awalannya, harus ditambahkan 0 di depannya, karena kalau tidak, kita enter gini, nah akan secara otomatis Excel akan menganggapnya sebagai tanggal. Jadi biar tidak dianggap sebagai tanggal, harus tambahkan 0 di depannya. 01 garis miring 2, 0 spasi 1 garis miring 2. Nah, baru akan dikenali sebagai fraction atau pecahan. 1 garis miring 2, tapi kalau di formula bar jumlahnya adalah setengah. Kemudian tipe data notasi ilmiah. Jadi kalau kalian memasukkan jumlah angka yang terlalu besar, maka secara otomatis akan diubah menjadi notasi ilmiah oleh Excel. Misalnya kita masukkan 1 miliar. Kurang besar. Nah, ini misalnya 1E plus 17, karena nolnya ada 17. Misalnya 23. Nah, karena nolnya 22, maka 2,3E plus 22, dan seterusnya. Kemudian tipe data persen ditandai dengan simbol persen, misalnya 50%. Yang keenam adalah tipe data mata uang, misalnya 1 juta. Nah, ini enggak otomatis, jadi kita akan mengubahnya di sini. Nah, ini diubah menjadi tipe accounting. Jadi ada simbol mata uang di depan dan ada pemisah ribuan. Setiap 3 digit ada titiknya. Kemudian tipe tanggal dan waktu, misalnya seperti tadi 1 Februari. Nah, kita bisa pilih formatnya di sini, bisa short date atau long date misalnya. Kemudian tipe data logika disebut juga boolean, itu terdiri atas true dan false. Jadi true dianggap 1, false dianggap 0, dan biasanya posisinya ada di tengah atau rata tengah. Jadi kalau yang lainnya rata kanan, yang ini rata tengah.
Kemudian kita juga bisa mengkonversikan tipe data value ke tipe data label. Jadi kalau kita mengetikkan nomor HP misalnya, kan ada angka 0 di depan. Sementara tipe data value itu tidak bisa menaruh angka 0 di depan. Jadi kalau kita ketik seperti ini, 0-nya akan hilang. Nah, biar 0-nya nggak hilang, kita akan ubah tipe data value ini ke tipe data label atau karakter. Caranya dengan memberikan tanda petik 1 di depan. 085111. Enter. Nah, maka 0 yang di sini tidak akan hilang. Kemudian selanjutnya adalah tipe data formula. Ada 5. Pertama, operasi hitung. Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Penjumlahan itu simbolnya menggunakan tanda plus. Jadi kita tuliskan sama dengan 88 ada di sel A2. Kemudian plus 44 ada di sel C2. Kemudian tekan enter, maka keluar hasilnya di sini. Tapi rumusnya masih bisa dilihat di formula bar. Itu untuk penjumlahan. Kemudian pengurangan sama dengan A3 tanda minus, kemudian C3, kemudian tekan enter. Hasilnya adalah 27. Formula barnya menunjukkan rumusnya. Kemudian untuk perkalian menggunakan simbol bintang. Jadi selain diketik sendiri soalnya, kalian juga bisa langsung klik di sini. Nah, kemudian bintang, klik lagi di sini, enter. Kemudian pembagian menggunakan tanda garis miring sama dengan A5 garis miring C5, enter. Kemudian pemangkatan sama dengan A6 tanda pangkat C6, enter. Nah, akan keluar hasilnya di sini. Jadi keunggulannya memakai sel, misalnya kita ubah angkanya di sini, misalnya 22, maka secara otomatis hasilnya akan berubah, menyesuaikan. Kemudian selanjutnya adalah operator logika. Ada sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari atau lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Ini selanjutnya adalah fungsi statistik. Fungsi statistik itu ada 5. Ada sum untuk penjumlahan, kemudian ada max untuk mencari angka tertinggi, ada min untuk mencari angka terendah, ada average untuk mencari rata-rata, dan ada count untuk menghitung jumlah argumen yang merupakan tipe data value. Nah, kita akan coba di sini mengerjakan soal ini ya. Jadi kita akan mencari jumlah rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah dari nilai-nilai ini. Yang pertama kita kerjakan yang informatika. Jadi jumlah itu sama dengan sum kurung buka range-nya berarti dari 78 ke 72, berarti dari D2 titik 2 sampai ke D6 tutup kurung, kemudian tekan enter di keyboard. Nah, hasilnya langsung keluar. Kemudian untuk rata-rata menggunakan average.
sama dengan average kurung buka D2 titik 2 D6 kurung tutup, kemudian tekan enter. Rata-ratanya adalah 80. Kemudian mencari nilai tertinggi menggunakan fungsi max, sama dengan max kurung buka. Jadi selain bisa kita ketik sendiri, kita juga bisa langsung memblok ya dari D2 sampai D6. Nah, ini nanti otomatis di sini akan terisi. Kita tutup kurung dan tekan enter. Jadi nilai tertinggi adalah 86. Kemudian sama dengan terendah menggunakan fungsi min, kurung buka D2 sampai D6 kurung tutup, kemudian tekan enter. Nah, terendah adalah 72 gitu ya. Dan kita akan menghitung yang jumlah rata-rata tertinggi dan terendah pada nilai IPA, sama dengan sum kurung buka E2 sampai E6 kurung tutup. Nah, akan ambil hasilnya. Nah, selain kita harus memasukkan satu-satu, ada cara yang lebih praktis, yaitu langsung ditarik. Ini kan rumusnya sum D2 sampai D6, yang ini sum E2 sampai E6. Jadi kita tarik yang rumusnya sama, ini sama-sama jumlah, maka akan kita tarik ke kanan. Ini kita hapus dulu, diklik yang sudah ada rumusnya, kemudian kita taruh kursornya ke kanan bawah sel sampai tandanya jadi plus hitam, diklik, ditahan, kemudian ditarik ke kanan. Nah, secara otomatis akan terisi tanpa kita memasukkan rumus secara berulang-ulang. Kita lihat di sini, ini rumusnya D2 sampai D6, yang ini rumusnya E2 sampai E6, yang ini rumusnya F2 sampai F6. Jadi rumusnya akan menyesuaikan. Kemudian yang rata-rata kita juga tarik ke kanan. Nah, keluar hasilnya. Kemudian yang tertinggi kita tarik juga ke kanan. Kelihatannya di sini tertinggi adalah 80, dan di sini tertinggi adalah 62. Yang terendah kita tarik. Ini terendah adalah 62, di MTK terendah adalah 45. Kemudian selanjutnya setelah fungsi statistik ada fungsi logika. Fungsi logika itu ada not. Jadi not itu kebalikan. Misalnya kita memasukkan 4 lebih besar dari 5, itu kan salah ya. 4 lebih besar dari 5 itu salah, maka akan keluar false. Nah, kalau ini ditambahkan not, kita edit, ditambahkan not di depannya, kurung buka 4 lebih dari 5. Kalau tadinya 4 lebih dari 5 itu false, jika ditambahkan not maka akan berubah menjadi true. Jadi not itu fungsinya untuk membalikan keadaan dari true ke false atau dari false ke true. Kemudian yang kedua adalah and. And itu untuk menggabungkan nilai logika dari beberapa nilai logika menjadi satu nilai logika baru. Jadi hasilnya akan true jika semuanya true. Misalnya sama dengan
n kurung buka 5 lebih dari 1 itu kan true. Kemudian 3 kurang dari 7 juga betul ya, true. Jadi kalau true sama true, maka hasilnya adalah true ya. Jadi kalau n itu kalau true semua baru dia true. Kalau salah false satu aja maka hasilnya false. Jadi kalau kita ibaratkan, n ini tidak menerima kesalahan, hanya akan menerima true saja. Kalau ada yang false, misalnya n true, true dan true, maka hasilnya true. Dan n true dan false, maka hasilnya adalah false. Dengan jika false dengan false, maka hasilnya adalah false. Beda dengan or itu dia lebih toleran. Jadi kalaupun hanya ada satu true, dia tetap bisa menganggap true, kecuali dua-duanya false, baru dia hasilnya false. Kita lihat ya, sama dengan or. Kalau dua-duanya true atau betul, maka hasilnya adalah true. Kemudian or lagi, jika salah satunya false, maka hasilnya tetap true. Jadi yang penting salah satunya adalah true. Baru kalau dua-duanya salah atau false, maka hasilnya baru false. Jadi n tidak toleran terhadap kesalahan, sedangkan or toleran, yang penting ada satu true-nya, maka nilainya akan true. Kemudian yang terakhir adalah if. If itu digunakan untuk memilih satu dari dua nilai. Jadi kita ibaratkan, jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka tuntas. Berarti kalau selain ini remedi. Kita coba di sini, rumusnya adalah sama dengan if kurung buka uji logikanya. Uji logikanya ini, yang ini jika nilai lebih dari sama dengan 70. Nilainya itu ada di sel ini, sel D13 yang sebaris ya. Sel D13, kemudian titik koma. Hasilnya jika benar adalah, jika ini maka tuntas. Maka kalau misalnya hasilnya lebih dari 70, tulisnya tuntas. Kemudian titik koma, nilai jika salah. Jadi salah jika selain lebih dari sama dengan 70, maka dia akan remedi. Kita tulis remedi di sini. Jangan lupa kalau di sini ada tipe data label yang huruf-huruf harus di-update dengan tanda petik 2. Kalau tidak nanti akan error. Kemudian kita tekan enter. Nah, karena dia lebih dari sama dengan 70, maka di sini hasilnya adalah tuntas. Beda kalau misalnya di sini 20. Oh maaf, ininya belum dikasih uji logika. Lebih dari sama dengan 70 tuntas. Kita ulangi ya, sama dengan uji log if kurung buka uji logika
D13 lebih dari sama dengan 70, titik koma, nilai jika benar adalah tuntas, kemudian titik koma, nilai jika salah adalah remedi, tutup kurung, kemudian tekan enter. Kalau di sini 20 dia remedi, kalau di sini 80 dia akan tuntas. Nah, yang di bawah-bawah sini karena rumusnya sama-sama dengan if dan sama-sama menggunakan logika ini, maka kita tarik aja ke bawah. Ya, kita arahkan ke sini kursornya ke kanan bawah sel sampai tanda plusnya jadi hitam. Kemudian diklik, tahan, ditarik. Maka langsung keluar hasilnya. Tuntas karena ini di bawah 70 remedi. Kalau kita ganti di sini 30 dia akan remedi. Ya, begitu penjelasan tentang tipe data Excel beserta dengan contoh-contoh formulanya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan di sini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.